Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 236. Bab 1260 Bunuh. Xiao Yan sudah memiliki niat membunuh terhadap Chen Tiannan di dalam hatinya sejak Chen Tiannan pertama kali memimpin sekelompok besar orang ke Menara Pil untuk menangkapnya. Namun, dia hanyalah Dou Zong bintang 9 saat itu. Sangat sulit untuk membunuh orang tua ini. Oleh karena itu, dia tidak bertindak. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, Xiao Yan tidak bertindak saat lelaki tua ini menyerang lebih dulu. Terlebih lagi, melihat sikap ganasnya, jelas bahwa dia benar-benar ingin mengambil nyawa Xiao Yan. Xiao Yan tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh semacam ini, yang memiliki keinginan untuk membunuhnya. Meskipun sekte mendalam Xuan mungkin tidak terlalu kuat, sekte langit mendalam di belakang mereka menyebabkan orang-orang menjadi sedikit takut. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa lelaki tua ini akan menemukan masalah besar bagi Xiao Yan karena dendamnya terhadap Xiao Yan. Bukanlah karakter Xiao Yan yang membiarkan potensi bahaya begitu saja. Apalagi situasi di tempat ini sedang kacau. Sepertinya beritanya tidak akan menyebar jika dia membunuh orang tua ini di sini. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan. Dia memandang Chen Tiannan, yang tampak sangat menderita di bawah serangan boneka surgawi. Wajahnya juga menjadi semakin dingin. Kekuatan Chen Tiannan berada di sekitar Dou Zun bintang 2. Di sisi lain, dengan kekuatan bertarung dari boneka iblis langit, ia tidak akan dirugikan bahkan ketika menghadapi ahli di puncak kelas Dou Zun bintang 3. Oleh karena itu, secara alami ia mampu menekan yang pertama dalam pertarungan mereka. Bang! Chen Tiannan bertabrakan dengan boneka surgawi di udara. Kekuatan mengerikan yang disalurkan melalui lengannya segera menyebabkan dia mengambil lebih dari selusin langkah mengejutkan di udara. Ki darah naik ke dalam tubuhnya. Ekspresi putih pucat muncul di wajahnya. Boneka langit-langit tidak merasakan sakit apapun, seperti mesin pembunuh saat bertarung. Selama Xiao Yan tidak memintanya untuk maju, ia tidak akan pernah berhenti. Chen Tiannan akan menderita kerugian yang cukup besar saat mereka bertarung. Setelah dirugikan meski telah berjuang lama, Chen Tiannan sudah memiliki niat untuk mundur di dalam hatinya. Alasan dia berani merebut gulungan itu dari Xiao Yan adalah karena Xiao Yan sedang menghadapi musuh dari segala arah. Tidak hanya para ahli dari aula jiwa yang memiliki rasa permusuhan terhadapnya, tetapi bahkan tatapan kelompok surga setan Phoenix terhadapnya pun tidak bersahabat. Pada saat ini, Chen Tiannan secara alami ingin menambah penghinaan pada cederanya, mengingat karakternya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda dari yang ada di Menara Pil saat itu. Taktik tanpa akhir itu membuat hatinya merasa sedikit takut. Sepertinya saya hanya bisa mundur dulu. Setelah kekacauan di tempat ini berakhir, aula jiwa dan yang lainnya pasti akan mendapat masalah dengan bocah ini. Pada saat itu, saya akan menyerang dan membunuh bocah ini secara diam-diam. Pada saat yang sama, saya juga akan mengambil kembali gulungan itu. Chen Tiannan akhirnya memutuskan untuk berhenti berkelahi sementara pikiran ini terlintas di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah boneka setan langit, yang bergegas mendekat sekali lagi. Tubuhnya buru-buru mundur, berniat mundur ke medan perang yang kacau balau. Hah, kamu mau kemana? Namun, Chen Tiannan baru saja melangkah mundur ketika suara sedingin es tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Di saat yang sama, angin panas yang sangat mengerikan juga datang. Serangan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Chen Tiannan berubah. Dia dengan cepat berbalik secara naluriah saat telapak tangannya, yang ditutupi Douki, dengan tergesa-gesa dilemparkan ke depan. Bang! Angin kencang tiba-tiba menyebar saat ini. Chen Tiannan, yang buru-buru bertukar pukulan dengan lawannya, segera merasakan penindasan di hatinya. Tubuhnya terguncang begitu keras hingga dia mundur beberapa puluh meter. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sesosok tubuh kurus berdiri di tempat dia terjatuh sebelumnya. Xiao Yan! Chen Tiannan segera mengertakkan gigi dan berteriak saat melihat sosok itu. Xiao Yan tanpa ekspresi. Api ungu kecoklatan mengelilingi tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti dewa api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia berjalan menuju Chen Tiannan. Kamu ingin membunuhku? Chen Tiannan tanpa sadar menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin ketika dia melihat Xiao Yan seperti ini.
Sudut mulut Xiao Yan terangkat membentuk lengkungan padat. Douk yang besar dan kuat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Hanya kekuatan Douzun bintang 1 ini yang menjadi milikmu. Chen Tiannan tertawa terbahak-bahak. Dia baru saja akan mengambil inisiatif menyerang ketika angin yang sangat kencang tiba-tiba datang dari belakangnya. Hal ini menyebabkan ekspresinya berubah. Dia buru-buru berbalik dan menemuinya. Kedua telapak tangannya menari dan Douk yang kuat membentuk jaring energi yang tidak bisa ditembus di depannya. Bang-bang! Boneka setan langit melambaikan tangannya. Setiap diayunkan akan menghasilkan suara angin tajam yang memekakkan telinga. Ruang angkasa runtuh dan banyak garis retakan hitam gelap muncul. Blaar! Chen Tiannan diam-diam berteriak getir saat dihadapkan pada serangan sengit dari boneka surgawi. Tubuhnya terus ditarik ke belakang. Kekuatan boneka setan langit pada dasarnya menekannya sampai dia hanya memiliki kemampuan untuk bertahan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat saya akan terluka parah di tangan boneka ini. Sepertinya saya tidak bisa lagi dilibatkan. Bajingan sialan. Aku yang dulu akan mengingat hutang ini. Cepat atau lambat, akan tiba waktunya bagi Anda untuk membayarnya kembali. Chen Tiannan berteriak dengan kejam di dalam hatinya. Angin telapak tangannya tiba-tiba menguat saat dia dengan paksa menepis serangan boneka surgawi. Jari-jari kakinya menempel di tanah dan tubuhnya terbang mundur. Hati Chen Tiannan baru saja menghela nafas lega saat tubuhnya berdiri di udara ketika perasaan berbahaya tiba-tiba menyebar dari dalam hatinya. Merinding di sekujur tubuhnya berdiri saat ini. Segel pemakaman langit. Teriakan dingin yang membawa angin dingin bergema di samping telinga Chen Tiannan sementara hati Chen Tiannan dipenuhi dengan rasa bahaya. Ini buruk. Ekspresi Chen Tiannan langsung berubah pucat saat dia merasakan aktivitas di belakangnya. Kecepatan Xiao Yan sangat cepat hingga melebihi ekspektasinya. Bang! Douk buru-buru menyerbu ke dalam tubuh Chen Tiannan saat dia bereaksi terhadap situasi tersebut. Sebelum dia benar-benar bisa membentuk pertahanan di belakangnya, sebuah cetakan tangan berwarna ungu kecoklatan seukuran telapak tangan mendarat dengan lembut di punggungnya. Kekuatan yang mengerikan melonjak seperti air banjir. Kemerahan tipis segera muncul di wajah putih pucat Chen Tiannan setelah dia dengan paksa menerima pukulan berat ini. Seteguk darah segar secara tidak sengaja dimuntahkan. Tubuhnya juga terhuyung dan mundur, menabrak beberapa ahli saat dia melakukannya. Kekuatan itu juga telah mengguncang orang-orang malang ini hingga mereka mengeluarkan beberapa suap darah. Tubuh Chen Tiannan berubah menjadi busur yang terbang menuju kejauhan. Wajahnya berlumuran darah saat dia berbalik dengan susah payah. Matanya kejam saat dia melihat Xiao Yan yang semakin menjauh. Perasaan beracun yang kejam itu menyebabkan seseorang merinding. Bajingan kecil, jika aku tidak membalas ini, aku, Chen Tiannan, akan menjadi pemimpin sekte di dalam pembuluh darah. Di masa depan, aku pasti akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini. Chen Tiannan meraung dengan kejam di dalam hatinya. Dia pada awalnya adalah tipe orang yang akan membalas dendam atas dendam apapun. Xiao Yan hampir membunuhnya di tempat. Balas dendam ini cukup untuk membuatnya mengingatnya seumur hidupnya. Bang! Banyak pikiran jahat melintas di hati Chen Tiannan. Tubuhnya juga mendarat dengan keras di tanah, bergesekan dan membentuk jurang yang dalam. Setelah itu, dia dengan keras menabrak pilar keras aula besar. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Setelah berjuang dengan gemetar untuk berdiri, mata Chen Tiannan menembus kerumunan dan menatap Xiao Yan yang acuh tak acuh di kejauhan dengan mata yang kejam. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Chen Tiannan baru saja berbalik ketika tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Tinju emas gelap menembus dadanya. Darah segar menempel di lengan emas gelap dan terus menetes ke bawah. Mata Chen Tiannan menatap tajam ke wajah cekung itu. Saat itulah dia menyadari bahwa Xiao Yan sebenarnya merasakan niat membunuh terhadapnya. Yang terakhir ini tidak akan memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Taktik yang sangat kejam. Darah merembes keluar dari mulut Chen Tiannan. Kekuatan hidupnya juga dengan cepat menghilang dari dalam tubuhnya. Segera, tubuhnya yang kaku ambruk perlahan. Akhirnya, dia terjatuh ke tanah. Kepala sekte Xuan yang mendalam ini, Chen Tiannan, yang telah mencapai kekuatan Douzun bintang 2,
telah jatuh di bawah serangan gabungan Xiao Yan dan boneka surgawi dengan cara ini. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas segalanya. Rasa dingin di wajah Xiao Yan berangsur-angsur hilang saat dia melihat Chen Tiannan pingsan perlahan. Dia awalnya tidak punya permusuhan dengan Chen Tiannan. Namun, yang terakhir tetap berpikir bahwa Chen Xian telah mati di tangannya dan mencoba membunuhnya dengan segala macam metode. Chen Tiannan pantas mendapatkan akhir hari ini. Xiao Yan menyimpan boneka setan langit ke dalam cincin penyimpanannya setelah menyukai Chen Tiannan dengan kecepatan seperti kilat. Tian Wozunze, dokter peri kecil dan yang lainnya juga datang. Akhirnya, beberapa dari mereka sekali lagi berkumpul dan dengan hati-hati menyaksikan kekacauan di aula besar. Apa yang terjadi dengan boneka manusia itu? Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan melirik dokter peri kecil dan bertanya. Aku baik-baik saja. Aku telah memancing boneka manusia itu ke tempat lain. Benda-benda ini mungkin memiliki keinginan untuk membunuh tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Dokter peri kecil tersenyum manis ketika dia menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu seluruh tempat itu. Suku surga setan Phoenix dan pavilion petir angin masing-masing memperoleh sebuah gulungan. Lembah sungai es dan lembah api terbakar juga memperoleh sesuatu. Selain itu, dua gulungan lainnya telah jatuh ke tangan dua ahli yang cukup kuat. Tian Wozunze dengan lembut berbicara dari samping. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangguk sekali lagi. Faksi-faksi ini telah bersiap. Selain itu, ada juga beberapa ahli sejati di antara mereka yang datang sendiri. Tidak terlalu mengejutkan bagi mereka untuk mendapatkan gulungan itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya tersisa 3 gulungan yang dirampas orang. Jumlah orang yang tidak diketahui telah meninggal karena ketiga gulungan itu, apakah kita perlu mengambil yang lain? Tanya dokter peri kecil. Jika kita menyita lebih banyak, itu akan menyebabkan mereka yang belum mendapatkan harta apapun kehilangan akal sehatnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan alisnya sedikit dan menjawab. Lagi pula, perasaan yang diberikan 10 gulungan ini kepadaku tidak tampak seperti teknik Dou kelas Tian. Maksudmu, 10 gulungan ini semuanya palsu? Dokter peri kecil dan yang lainnya bertanya dengan kaget. Gulungan ini memang merupakan teknik Dou atau metode Qi yang cukup kuat. Namun, sepertinya itu bukan teknik Dou kelas Tian. Kita semua pasti tertipu. Xiao Yan menyipitkan matanya dan bergumam. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengerutkan alis mereka ketika mendengar kata-kata ini. Mereka memutar mata dan tiba-tiba berkata, orang-orang dari aula jiwa itu, apa yang mereka rencanakan? Xiao Yan terkejut. Matanya mengikuti pandangan dokter peri kecil, hanya untuk melihat hantu tua Sai. Target mereka adalah kerangka Dou Sheng? Tian Wozunze berkomentar dengan suara yang dalam. Haruskah kita turun tangan dan menghentikan orang-orang ini? Zian berbicara dengan keinginan untuk melihat suatu tindakan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah kerangka yang duduk di kursi batu. Matanya tiba-tiba menyusut beberapa saat kemudian. Sesaat sebelumnya, dia melihat jari-jari kerangka itu sedikit gemetar. Ini, kerangka Dou Sheng ini masih hidup? Kejutan tiba-tiba menyebar dari hati Xiao Yan saat ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1261 Kerangka Dou Sheng. Perubahan drastis mendadak pada ekspresi Xiao Yan juga menarik perhatian kelompok dokter peri kecil. Semua orang terkejut ketika mereka bertanya dengan hati-hati. Apa itu? Xiao Yan menghirup udara dingin dalam-dalam. Dia melihat hantu tua Zhai Xing dan yang lainnya yang semakin dekat ke kursi batu. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul di hatinya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraih Zian dan King Lin di sampingnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Cepat mundur. Ya. Tindakan Xiao Yan yang tidak biasa ini menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya menjadi bingung. Namun, semua orang mempercayai kata-kata Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak yakin dengan alasan tindakannya ini tetapi mereka tetap segera berbalik dan buru-buru mengikutinya. Saat kelompok Xiao Yan bergegas kembali, kelompok hantu tua Zhai Xing juga melangkah ke dalam radius 10 kaki dari kursi batu.
Kedua matanya terbakar saat dia melihat kerangka yang sedang duduk itu. Dou Sheng. Level ini memiliki daya tarik yang bahkan mereka tidak dapat menolaknya. Seorang elit Dou Sheng mungkin bisa disebut sebagai ahli terbaik di benua ini, namun masih terdapat terlalu banyak kesenjangan menuju puncak yang sebenarnya. Dou Zun dan Dou Sheng pada dasarnya adalah lompatan besar. Kesenjangan antara keduanya pada dasarnya tidak mungkin dibuat dengan cara apapun. Apakah ini tulang-tulang seorang elit Dou Sheng? Mata hantu tua Zhai Xing tampak liar dan panas saat dia menatap kerangka putih giok itu. Dia tanpa sadar membocorkan lidahnya. Kakinya maju 2 langkah lagi dan tangan besarnya segera meraih kerangka itu. Ci! Ketika tangan hantu tua Zhai Xing hendak menyentuh kerangka itu, sebuah goyangan kecil tiba-tiba muncul di angkasa. Segera, mereka tampaknya telah berubah menjadi duri spasial yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya yang dengan kejam menusuk tangan hantu tua Zhai Xing. Sedikit rasa sakit yang keluar dari tangannya menyebabkan hantu tua Zhai Xing terkejut. Dia buru-buru menarik tangannya, hanya untuk menemukan bahwa cukup banyak darah segar mengalir dari tangannya. Ada beberapa tetesan di antara mereka yang dengan lembut menetes ke kerangka yang duduk. Emosi gelisah diam-diam menyebar dari hati hantu tua Zhai Xing saat dia melihat darah segar yang mendarat di kerangka putih giok. Zhai Xing Tianzun, ada apa? Sepasang ahli aula jiwa yang mengelilinginya bertanya dengan ragu. Mereka pun kaget saat melihat hantu tua Zhai Xing tiba-tiba terpana. Hantu tua Zhai Xing muncul seolah-olah dia tidak mendengar teriakan mereka. Matanya menatap tajam pada darah yang menetes ke kerangka itu. Saat ini, darah ini tampak seperti air yang menyentuh kapas saat mengalir hingga ke tulang. Akhirnya diam-diam meresap ke dalam tulang. Mata hantu tua Zhai Xing tiba-tiba menyusut saat darah meresap seluruhnya ke dalam tulang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahwa ada kehidupan yang sekali lagi muncul di dalam kerangka yang telah mati selama beberapa tahun ini. Ini buruk. Cepat mundur. Hantu tua Zhai Xing akhirnya bereaksi terhadap situasi tersebut. Saat dia merasakan kekuatan hidup itu, raungan cemas keluar dari dalam mulutnya. Di saat yang sama, kakinya menginjak tanah dan tubuhnya terbang mundur seperti kilat. Reaksi hantu tua Zhai Xing cepat tetapi beberapa ahli lain dari aula jiwa sedikit lebih lambat. Oleh karena itu, mereka baru mulai menggunakan ketangkasan mereka dan mundur setelah tertegun sejenak. Namun, saat ini sudah terlambat. Ketika mereka baru saja mundur, kerangka putih giok yang duduk di kursi batu sudah bergetar lembut. Setelah itu, 2 kelompok warna merah darah samar tiba-tiba muncul dan muncul di dalam tengkorak yang kosong. Ah! Kerangka Dou Sheng ini perlahan mengangkat kepalanya saat pancaran darah muncul. Raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba keluar dari mulutnya pada saat ini dengan cara yang seperti guntur. Raungan yang menakutkan telah berubah menjadi gelombang sonik dalam sekejap. Itu menjadi seperti badai yang menyebar seperti kilat dengan kursi batu berada di tengahnya. Bang! Yang pertama terlibat dengan badai sonik tentu saja adalah beberapa ahli dari aula jiwa yang agak lambat bereaksi. Gelombang sonik menangkap mereka dalam sekejap. Tak lama kemudian, tubuh mereka tampak seperti karung pasir yang terkena peluru meriam. Mereka segera pecah dan berubah menjadi kabut berdarah yang menyebar dengan ledakan. Hantu tua Zhai Xing itu juga belum lolos dari jangkauan serangan gelombang sonik. Namun, dia kuat dan bereaksi cukup cepat. Oleh karena itu, dia tidak langsung meledak menjadi kabut berdarah seperti orang malang lainnya. Namun, gelombang sonik yang menyapu masih menyebabkan darah mengalir di dalam tubuhnya. Suara teredam rendah dan dalam muncul di tenggorokannya. Rupanya, dia juga mengalami beberapa luka. Bahkan dengan kekuatan hantu tua Zhai oleh karena itu, gelombang sonik ini benar-benar dapat dianggap sebagai sabit dewa kematian bagi kebanyakan orang yang tergabung dalam aula jiwa. Cukup banyak ahli di aula besar yang saat ini masih mengejar 3 gulungan yang tersisa. Gelombang sonik yang tajam menyebar dengan kecepatan kilat. Banyak sosok di udara tiba-tiba menjadi kaku. Segera, ledakan terdengar dan meledak seperti kabut darah. Dalam sekejap, seluruh aula besar dipenuhi kabut darah yang kaya. Adegan berdarah yang tiba-tiba ini juga menyebabkan semua orang terbangun dari daya tarik Dou skill kelas Tian. Beberapa kejutan dengan cepat muncul di wajah mereka.
Douki keluar dari tubuh mereka tanpa kendali karena banyak sosok yang menjauh dari pusat aula besar dengan cara yang menyedihkan, tampak seperti anjing yang kehilangan rumah. Gelombang sonik menyebar. Setelah menyebabkan pembantaian yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin, semua orang akhirnya berpencar dengan ekspresi jelek. Mereka melihat kabut darah yang perlahan menyebar di udara. Kejutan dan rasa dingin yang luar biasa muncul di hati mereka. Setidaknya 100 orang tewas akibat gelombang sonik sebelumnya. Di antara orang-orang ini ada 2 elit Douzun. Gelombang sonik yang bahkan bisa membunuh Douzun elit. Setiap orang yang lolos dari bencana menelan seteguk air liur pada saat ini. Bahkan seorang ahli seperti lelaki tua berjubah hitam dari suku surga setan Phoenix juga memiliki wajah yang dipenuhi keringat dingin saat ini. Hantu tua Zhai Xing, apa yang telah kamu lakukan? Tang Zhen, yang telah pulih dari perubahan tak terduga ini, tiba-tiba mengalihkan pandangan marah mereka ke arah hantu tua Zhai Xing, yang telah melarikan diri. Suaranya sangat marah saat mereka berbicara. Semua orang mengalihkan pandangan marah mereka ke arah hantu tua Zhai Xing ketika mereka mendengar suara marah Tang Zhen. Mereka semua telah melihat dengan jelas bahwa sikap ini disebabkan oleh hantu tua ini. Setelah ditatap dengan marah oleh begitu banyak ahli, bahkan hantu tua Zhai Xing akhirnya menggerakkan sudut mulutnya. Mulutnya penuh kepahitan. Dia juga tidak pernah menyangka akan tiba-tiba menjadi seperti ini. Kerangka yang jelas-jelas kehilangan seluruh kekuatannya tiba-tiba bisa melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Kelompok Xiao yang tidak menderita banyak luka karena mereka mundur dengan cepat. Namun, kulit di kepala mereka menjadi mati rasa tanpa sadar ketika mereka melihat bahwa jumlah orang yang tersisa di dalam aula besar saat ini kurang dari setengahnya. Bukankah kerangka itu tidak kalah menakutkannya? Aku yang dulu tidak menyadari mengapa kerangka yang telah mati bertahun-tahun tiba-tiba meletus. Beberapa ahli dari aula jiwa kami juga meninggal. Hantu tua Zhai Xing menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam dengan tujuan untuk menghilangkan tanggung jawabnya. Ada banyak ahli yang hadir. Tidak mungkin dia menyinggung mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Jika bukan karena darah segarmu mendarat di kerangka itu, bagaimana dia bisa terbangun? Apakah Anda mencoba meminimalkan tanggung jawab Anda setelah keadaan menjadi seperti ini? Xiao yang tertawa dingin saat mendengar penjelasannya. Ekspresi hantu tua Zhai Xing berubah saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Namun, setelah semakin merasakan tatapan marah dari sekelilingnya, dia hanya bisa menangkupkan tangannya dan berkata, "Masalah ini memang karena kecerobohanku sebelumnya. Namun, hal terpenting saat ini adalah tidak meminta pertanggungjawaban orang lain. Jika tebakanku yang lama benar, kerangka Dou Sheng itu pasti merupakan pemikiran yang ditinggalkan oleh ahli itu ketika dia masih hidup. Tidak sulit untuk menyelesaikannya. Selama kita bergandengan tangan, kita pasti bisa menekannya. Hanya memikirkannya saja sudah sangat menakutkan. Jika gelombang sonik lain datang lebih awal, sepertinya tidak banyak orang di tempat ini yang mampu bertahan." Ekspresi Tang Zhen sedalam air. Cukup banyak ahli dari lembah api yang terbakar yang terbunuh oleh gelombang sonik. Jika bukan karena sekarang bukan waktu yang tepat, dia tidak akan mampu mengendalikan dirinya dan menyerang hantu tua Zhai Xing. Karena kita sudah mendapatkan gulungannya, kita semua sebaiknya pergi saja. Hal ini terlalu menakutkan, seseorang di antara kerumunan itu berkata dengan lembut. Suaranya mengandung kengerian yang tidak bisa disembunyikan. Kekuatan semacam itu sungguh terlalu menakutkan. Tidak mungkin untuk pergi. Pikiran ini pasti akan menghabisi semua orang yang menerobos masuk ke dalam reruntuhan. Jika kita melarikan diri, kemungkinan besar tidak ada yang bisa hidup. Hantu tua Zhai Xing berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Dia merasa hantu tua ini sepertinya sangat ingin menghabisi kerangka Dou Sheng ini. Namun, mengingat karakter hantu tua Zhai Xing yang berhati-hati, dia pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya seperti ini tanpa alasan. Kata-kata hantu tua Zhai Xing juga menimbulkan kekacauan. Beberapa individu yang lebih lemah memiliki ketakutan yang lebih besar di wajah mereka. Namun, tidak ada yang berani berbalik dan lari. Saat berada dalam kekacauan, bagian dalam aula besar yang diselimuti kabut darah tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara gerakan tulang. Suara ini langsung membungkam semua keributan. Banyak mata yang ketakutan menatap ke tengah aula besar yang diselimuti kabut darah.
Horor menyebar dengan cara yang semakin serius saat ini. Gerincing-gemerincing. Suara tulang yang membentur tanah semakin dekat. Suaranya tidak keras tetapi sepertinya menyentuh hati semua orang, menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Hati-hati, jangan pisahkan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada kelompok dokter peri kecil. Situasi ini sepertinya sudah di luar kendali mereka. Akan sangat menakutkan jika kerangka Dou Sheng bisa hidup kembali. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengangguk. Jika hal-hal tidak dilakukan dengan benar kali ini, kemungkinan besar semua orang di sini akan mati. Sepertinya hampir tidak ada seorang pun yang bisa dengan kuat menahan jenis serangan gelombang sonik dari sebelumnya. Kabut darah di aula besar perlahan beriak di bawah tatapan semua orang. Segera kerangka merah darah yang telah diwarnai merah mengambil langkah perlahan dari kabut darah dan muncul di hadapan pandangan semua orang. Mereka yang menerobos ke dalam sisa-sisa akan mati. Kerangka berwarna darah itu menghentikan langkahnya 100 meter di depan semua orang. Dia mengangkat kepalanya. Cahaya darah berkedip-kedip di dalam mata kosong itu. Suara kuno yang serak dan acuh tak acuh dengan tenang bergema di aula besar. Bab 1262 bergandengan tangan. Tubuh kurus-kurus berdiri di dalam aula besar. Tubuh aslinya yang berwarna putih giok telah berubah menjadi merah. Sekilas, itu memberikan perasaan berdarah yang sangat kuat. Dua kelompok cahaya merah samar berkedip sedikit di dalam mata kerangka itu. Dua gulungan menari di udara di atas kepala kerangka Dou Sheng. Beberapa orang beruntung yang tidak diketahui telah memperoleh satu gulungan selama kekacauan sebelumnya. Oleh karena itu, saat ini ada dua gulungan yang tersisa tanpa pemilik. Tentu saja, pada saat ini, hampir tidak ada yang berani mengambil daging dari mulut harimau untuk menghadapi pencegahan kerangka Dou Sheng. Ekspresi semua orang di aula sekali lagi berubah sedikit saat suara serak dan tua itu perlahan terdengar. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa pergi dengan lancar jika mereka tidak mengalahkan kerangka Dou Sheng ini. Semuanya, tidak perlu panik. Bagian dalam kerangka Dou Sheng ini hanya memiliki sisa jejak spiritual yang ditinggalkan oleh ahlinya ketika dia masih hidup. Ini bukan Dou Sheng asli. Bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Namun syaratnya kita harus bergandengan tangan. Jika tidak, jika ia mengalahkan kita secara individu, ada kemungkinan kita semua akan binasa. Hantu tua Sai Xing berbicara dengan suara yang dalam. Pak tua Sai Xing benar. Namun, karena kerangka ini dibangunkan oleh Anda, jadilah yang pertama menyerang. Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, "Ya, memang seharusnya begitu. Anda harus mengambil sebagian besar tanggung jawab untuk cara ini. Jika Anda ingin kita semua bergandengan tangan menghadapinya, Anda harus menjadi orang pertama yang melawan." Tang Zhen juga mengangguk dan setuju. Beberapa ahli lainnya merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Mereka sudah sangat tidak senang dengan tindakan sembrono hantu tua Sai Xing. Mampu melakukan balas dendam kecil ini bisa menenangkan amarah mereka. Wajah keriput hantu tua Sai Xing tanpa sadar bergerak-gerak saat melihat ini. Matanya tajam saat menatap Xiao Yan. Pedang lembut terakhir ini langsung mendorongnya ke tempat paling berbahaya. Terlebih lagi, dari kelihatannya, dia tidak bisa mundur. Yang bisa dia lakukan hanyalah menguatkan kulitnya dan melangkah maju. Semuanya, bersikaplah masuk akal. Kalau begitu, aku yang lama akan menjadi orang pertama yang menyerang. Namun, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa semakin sedikit ahli yang hadir, menurut saya semakin berbahaya situasi kita. Terlepas dari apakah kita mempunyai dendam di masa lalu, saat ini kita semua berada dalam situasi yang sama. Tidak ada yang akan mendapatkan akhir yang baik jika kapal ini terbalik. Hantu tua Sai. Tuan tua Sai Xing, yakinlah bahwa kami tidak akan hanya melihatmu mati di tangan kerangka Dou Sheng ini. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Namun, kata-kata yang diucapkannya menyebabkan semburat warna hijau muncul di wajah hantu tua Sai Xing. Oke, jangan bicara omong kosong. Anda harus cepat jika ingin menyerang. Kerangka Dou Sheng ini sepertinya menyerap kekuatan di dalam kabut darah untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Tetua berjubah hitam dari suku surga setan Phoenix tiba-tiba memasang ekspresi cekung saat dia berteriak dengan dingin. Semua orang kaget saat mendengar kata-kata ini.
Tatapan mereka beralih dan memang melihat warna merah darah di tubuh kerangka Dou Sheng menjadi semakin gelap. Kabut hitam di sekelilingnya juga dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Pak Tua Zhai Xing, sekaranglah waktunya menyerang. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Sudut mata hantu tua Zhai Xing bergerak-gerak. Dia menekan keinginannya untuk membunuh Xiao Yan dengan tamparan sambil mengatupkan giginya dan berkata, "Aku yang dulu mengetahui hal ini. Anda tidak perlu mengatakan apapun lagi." Hantu tua Zhai Xing mengerti bahwa tidak ada waktu baginya untuk terus menunda setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok hitam buram yang bergegas menuju kerangka darah yang berada di tengah aula. Douk yang besar dan besar melonjak dari tubuh hantu tua Zhai Xing seperti gunung berapi ke segala arah. Aura ini menyebabkan kabut darah yang meresap ke dalam aula besar menjadi sedikit lebih tipis. Semangat banyak orang menguat saat melihat aura kuat hantu tua Zhai Xing. Kilatan darah di mata kerangka itu memandang ke arah sosok hitam yang bergegas mendekat sambil ditemani oleh Douk yang besar dan perkasa. Ia menggerakkan rahangnya ke atas dan ke bawah sedikit sebelum mengambil langkah maju. Tangan kerangka merah itu langsung meraih hantu tua Zhai Xing. Ci! Kecepatan kerangka itu sangat menakutkan. Dia baru saja mengangkat tangannya ketika ruang di depannya langsung terkoyak. Tangannya menembus ruang yang hancur. Itu sudah muncul di depan hantu tua Zhai Xing ketika hantu itu muncul berikutnya. Kecepatan mengerikan dari kerangka berwarna darah ini juga menyebabkan hati hantu tua Zhai Xing tenggelam. Tangannya terkepal dan douki di dalam tubuhnya berkumpul di lengan kanannya sebelum tiba-tiba terlempar keluar. Bang! Sebuah tinju menghantam telapak tangan kerangka itu dengan keras. Namun, kerangka yang tampaknya lemah itu saat ini bahkan lebih keras dari baja. Pukulan hantu tua Zhai ini di sisi lain, dia terpaksa mundur lebih dari selusin langkah, terlihat sedikit sedih. Namun, hantu tua Zhai Xing ini juga merupakan karakter yang kejam. Misinya kali ini adalah mengembalikan kerangka Dou Sheng ini. Karena itu, dia tidak berani bermalas-malasan. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia bergerak sekali lagi. Tubuhnya melesat keluar dan sekali lagi terjerat dengan kerangka Dou Sheng. Pertempuran besar pun terjadi. Xiao Yan dan yang lainnya menyaksikan pertempuran besar itu. Mereka tanpa sadar sedikit terdiam. Kerangka Dou Sheng ini memang sangat kuat. Bahkan seorang ahli seperti hantu tua Zhai Xing ditekan hingga dia terus-menerus dikalahkan meski menggunakan kekuatan penuhnya. Ini hanyalah jejak spiritual yang tersisa. Betapa menakutkannya jika itu adalah Dou Sheng yang sepenuhnya elit? Pemikiran ini terlintas di hati banyak orang saat ini. Jelas sekali, kekuatan bertarung dari kerangka ini telah menyebabkan mereka sedikit terkejut. Ci! Sementara semua orang berseru, beberapa suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari aula besar yang tertutup kabut darah. Beberapa sosok keluar dari kabut darah dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka menyerang hantu tua Zhai Xing dengan ganas. Semua orang melirik dan menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah boneka manusia yang belum sepenuhnya habis sebelumnya. Setelah pertempuran besar yang intens tadi, boneka manusia telah membunuh cukup banyak ahli. Namun, ada beberapa dari mereka yang hancur menjadi debu karena serangan gabungan dari banyak ahli. Namun, masih ada 6 yang tersisa. Ekspresi hantu tua Zhai Xing langsung berubah saat mereka berenam muncul bersama. Dia sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Jika boneka manusia ini ikut serta dalam masalah ini, dia akan mati di tempat ini dalam waktu kurang dari 10 pertukaran. Sial, kenapa kalian semua masih menonton acaranya? Serang dengan cepat! Hantu tua Zhai Xing meraung marah. Tubuhnya terlempar ke belakang setelah dia menginjak tanah dengan kakinya. Kepala lembah Tangsen, kepala lembah Binghe dan teman muda ini Xiao Yan. Kami berempat akan menyerang bersama dan membantu hantu tua Zhai Xing menyelesaikan kerangka Dou Sheng ini, bagaimana menurut Anda? Orang tua berjubah hitam dari suku surga setan Phoenix menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menonton pertunjukan tersebut setelah mendengar teriakan marah hantu tua Zhai Xing. Segera, matanya beralih ke Tangsen dan Binghe. Kekuatan mereka masing-masing telah mencapai level Douzun bintang 5 dan bintang 4. Namun, hal yang mengejutkan semua orang adalah dia benar-benar memanggil Xiao Yan, yang hanyalah seorang bintang Douzun, ketika dia membuka mulutnya. Xiao Yan menggerakkan jarinya. Dia melirik lelaki tua berjubah hitam itu.
Orang tua ini jelas khawatir bahwa dia akan memiliki waktu yang terlalu mudah dan memiliki banyak sisa kekuatan. Hal ini tidak menguntungkan bagi mereka. Karena itu, dia ingin menarik Xiao Yan ke medan perang paling berbahaya. Ya. Tang Zhen dan Bing He Zunse mengangguk sementara Xiao Yan berpikir keras. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia melihat sekelilingnya dan berkata, 6 boneka manusia ini akan diserahkan kepada kalian semua ahlinya. Tuan Xiao Yan, yakinlah bahwa boneka-boneka ini tidak akan mengganggu kalian semua. Masih cukup banyak ahli yang hadir. Meski kaki mereka gemetar saat menghadapi kerangka Do Usheng, mereka tetap mampu menghadapi ke-6 boneka tersebut dengan mengandalkan jumlah mereka yang banyak. Hati-hati. Bisik dokter peri kecil. Ya, kalian semua juga harus lebih memperhatikan. Jika situasinya tidak tepat, sebaiknya kalian semua pergi dulu. Tidak perlu repot-repot memikirkanku. Saya akan baik-baik saja. Xiao Yan mengangguk. Matanya bertukar pandang dengan Tang Zhen dan yang lainnya sebelum mereka berempat bergegas keluar pada saat bersamaan. Mereka menjadi seperti burung besar yang bergegas menuju aula besar. Setelah itu, mereka dan hantu tua Zhai Xing mengepung kerangka Do Usheng. Kelompok Xiao Yan baru saja mulai menyerang ketika para ahli lainnya di aula besar juga bertindak. Banyak tokoh sekali lagi bergegas ke aula besar. Douk yang kuat melonjak dan memikat ke-6 boneka itu. Setelah itu, sejumlah besar orang maju ke depan seperti belalang. Dalam sekejap, pertempuran sengit terjadi di aula besar. Hantu tua Zhai Xing menghela nafas lega saat melihat Feng Xuan, Tang Zhen dan yang lainnya datang membantunya. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Semuanya, mari kita serang bersama. Hati-hati dengan kecepatan cepat orang ini. Beberapa orang mengangguk sedikit ketika mereka mendengar peringatan hantu tua Zhai Xing. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua yang sangat berpengalaman. Meskipun Xiao Yan tampak muda, tidak ada satupun iblis tua yang hadir yang berani meremehkan pemuda ini, yang menyebabkan sebagian besar dari mereka menderita kerugian. Ayo serang bersama. Pria tua berjubah hitam, Huang Xian, yang merupakan tetua dari suku surga setan Phoenix, berteriak. Suaranya baru saja terdengar saat lengannya gemetar. Sepasang sayap terentang. Kecepatannya juga tiba-tiba meningkat pada saat ini. Dengan sekilas tubuhnya, dia menjadi orang pertama yang muncul di atas kepala kerangka Do Usheng. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan angin telapak tangan yang tajam menutupi lengan bajunya. Setelah Huang Xuan menyerang, Tang Zhen, Bing He Zunse, hantu tua Zhai Xing dan Xiao Yan juga menyerang satu persatu. Douki meledak dari dalam tubuh mereka. Douki mereka yang besar dan perkasa bagaikan gelombang mengerikan yang menutupi kerangka Do Usheng. Angin yang sangat kencang menghantam kerangka itu dan gelombang demi gelombang percikan api meletus. Tengkorak Do Usheng tampak kebingungan menghadapi serangan dari kelompok Xiao Yan. Saat ini, itu bukanlah Do Usheng yang tertinggi. Dengan kekuatan kelompok Xiao Yan, tidak akan sulit bagi mereka untuk menghancurkannya. Dentang-dentang-dentang. Anggota kelompok Xiao Yan dengan keras mendarat di kerangka Do Usheng saat bunga api beterbangan. Setiap kali mereka memukulnya dengan keras, warna darah di kerangka itu akan menjadi sedikit pucat. Cahaya darah di dalam mata kerangka itu juga secara bertahap menjadi lemah. Hati kelompok Xiao yang terkejut saat melihat serangan itu memberikan efek yang cukup baik. Mereka meningkatkan kecepatan serangan mereka. Di saat yang sama, mata hantu tua Zhai Xing juga bersinar. Cahaya perak bersinar di bawah kaki Xiao Yan saat dia langsung berlari ke area dalam jarak setengah kaki dari bingkai Do Usheng. Api coklat keunguan masih melekat di tangannya dan tiba-tiba menghantam tulang rusuk kerangka itu dengan keras. Selain menyebabkan cipratan yang menusuk mata, hal itu juga menyebarkan warna darah di tulang rusuk. Xiao Yan mundur setelah berhasil melakukan serangan pertamanya. Matanya tiba-tiba berhenti pada tulang yang telah berubah warna menjadi putih giok. Samar-samar dia bisa melihat kata-kata yang tidak biasa di sana. Mata Xiao Yan menyapu kata-kata aneh semacam ini. Dia awalnya terkejut sebelum kilatan cahaya melintas di matanya. Ketidakpercayaan segera melonjak dalam hatinya. Kata-kata ini. Mungkinkah itu teknik Dou kelas Tian? Bab 1263 Telapak Keberuntungan Surga yang Hebat.
Mata Xiao Yan terfokus pada tulang rusuk putih giok. Pikirannya bergejolak hebat karena pemikiran mengejutkan itu. 10 gulungan itu semuanya digunakan untuk membingungkan orang. Harta sebenarnya ada di kerangka ini. Tidak heran jika hantu tua Zhai Xing bersikeras menyerang. Itu karena, dia sadar bahwa harta karun itu tersembunyi di dalam kerangka ini. Sebuah pikiran buru-buru melekat di hati Xiao Yan saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa hantu tua Zhai Xing benar-benar berusaha sekuat tenaga dan bertarung dengan kerangka Dou Sheng ini meskipun karakternya berhati-hati. Hei, hantu tua yang licik. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya. Cahaya yang berkedip-kedip di matanya dengan cepat ditarik. Api ungu kecoklatan di tangannya melayang di atasnya sekali lagi. Telapak tangannya kemudian melesat seperti kilat. Setiap telapak tangan dengan keras mendarat di tulang rusuk kerangka Dou Sheng. Di bawah suhu yang sangat tinggi, warna merah tua pada tulang juga menghilang dengan cepat. Dengan menyapu pandangannya sejenak, Xiao Yan menemukan bahwa tidak semua tulang memiliki karakter misterius. Ternyata hanya beberapa tulang rusuk di dekat perut yang memiliki karakter tersebut. Ada 3 tulang rusuk yang memiliki karakter seperti ini. Kegembiraan yang sulit ditemukan menari-nari di mata Xiao Yan. Dia yakin bahwa karakter pada ketiga tulang rusuk ini pastinya adalah teknik Dou kelas Tian yang asli. Xiao Yan tidak berani berdiam diri lama setelah memahami situasinya. Dia takut orang lain akan melihatnya. Segera, cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat dia menghindari pedang tajam seperti jari milik kerangka itu. Semuanya, berusahalah lebih keras. Kerangka ini hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hantu tua Zhai Xing melihat warna merah tua yang semakin samar di tubuh kerangka itu. Kegembiraan yang luar biasa tanpa sadar melintas di wajahnya saat dia berteriak dengan keras. Yang lain bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun sebelum kata-katanya. Kerangka kerja ini sulit untuk dihadapi. Kemampuannya menahan serangan hanya bisa digambarkan sebagai kebalikannya. Kerangka yang tampaknya lemah ini mampu menahan begitu banyak serangan dari gabungan mereka berlima tanpa menunjukkan tanda-tanda retak. Jika bukan karena warna merah tua yang semakin samar menandakan bahwa serangan mereka masih mempunyai efek, kemungkinan besar mereka pun akan kehilangan kepercayaan diri. Bang bang bang. Douk yang besar dan perkasa bagaikan bintang jatuh yang merobek langit dan meledak dengan hebat di tubuh kerangka Dou Sheng. Kekuatan mengerikan itu mengguncang aula besar yang sangat keras dan kokoh itu hingga banyak garis retakan setebal lengan terbentuk. Di bawah serangan liar dan sengit oleh kelompok 5 Xiao Yan, warna merah pada kerangka Dou Sheng menjadi semakin redup. Cahaya merah di matanya melonjak semakin intens. Saat ini, tubuhnya juga tiba-tiba menegang. Hantu tua Zhai Xing dan yang lainnya terkejut saat melihat kerangka Dou Sheng tiba-tiba berhenti bergerak. Tak lama kemudian, mereka memanfaatkan kesempatan ini. Serangan seperti badai terus-menerus terjadi. Hati Xiao Yan juga menjadi sedikit tidak nyaman saat dia melepaskan serangannya. Dou Sheng yang elit terlalu kuat. Bahkan jejak-jejak spiritual yang tersisa sepertinya tidak akan terhapus dengan cara yang mudah. Cepat tinggalkan aula. Xiao Yan tiba-tiba menoleh dan mengirimkan suara ke tempat kelompok dokter peri kecil berada. Yang terakhir, yang menerima transmisi ini, terkejut. Sebelum mereka sempat bertanya apapun, seluruh kelompok sudah mundur dengan cepat. Aum! Serangan mengerikan meledak di permukaan tubuh kerangka Dou Sheng ini seperti kembang api. Ia berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Suara serak rendah dan dalam yang agak samar sepertinya dipancarkan secara diam-diam dari zaman kuno. Hebat! Surga! Penciptaan! Telapak tangan. Suara serak dan kuno yang terputus-putus ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Hal itu menyebabkan seluruh rambut di kulitnya tiba-tiba berdiri. Semacam perasaan yang sangat berbahaya menyebar jauh dari jiwa. Didorong oleh kengerian menghadapi kematian, Xiao Yan pada dasarnya berbalik hampir seketika. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat dia keluar untuk bergegas menuju kejauhan. Ini menggunakan teknik Dou, cepat mundur. Saat Xiao Yan berbalik dan melarikan diri, Tang Zhen dan yang lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ekspresi terkejut muncul di wajah mereka seketika. Setelah itu, mereka tidak peduli lagi dan buru-buru berbalik dan lari seperti tikus. Bajingan!
Wajah hantu tua Zaising berubah menjadi hijau ketika dia melihat Tang Shen dan yang lainnya melarikan diri hampir seketika. Dia mengutuk dengan marah. Namun, saat dia mengumpat, kecepatan larinya juga tidak sedikit pun lambat. Dia telah melarikan diri lebih dari 100 meter dalam sekejap. Kelompok Xiaoyan, yang tiba-tiba melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, juga menarik perhatian semua orang di aula besar. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang terjadi, mereka memahami bahwa itu pasti sesuatu yang sangat buruk. Segera, mereka mencakar dan berguling saat mereka mundur dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap, seluruh aula besar sekali lagi menjadi sangat kacau. Pada saat aula besar berada dalam kekacauan, warna merah dari kerangka tubuh Dou Sheng tampak menjadi hidup. Itu benar-benar berkumpul di tangan kerangka itu. Dalam sekejap, tangan kanannya telah diwarnai hingga terlihat seperti telah berlumuran darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat gelap dan dalam sehingga menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di hatinya. Aum. Ketika sisa darah terakhir berkumpul di telapak tangan kanan, titik hitam seukuran kacang kedelai tiba-tiba muncul di telapak kerangka Dou Sheng. Bintik hitam ini benar-benar gelap gulita hingga ekstrim. Jika seseorang melihatnya sekilas, bahkan jiwanya pun seakan tertelan ke dalamnya. Itu sangat aneh. Kerangka Dou Sheng tiba-tiba mengangkat tangannya ketika sebuah titik hitam kecil muncul. Setelah itu, benda itu menghantam tanah yang sangat keras di aula. Lantai batu tidak mengeluarkan suara apapun saat tulang tapak mendarat. Saat itu bersentuhan, lantai batu yang sangat keras itu langsung menghilang, memperlihatkan batu coklat tua di bawahnya. Ci! Tanah itu menghilang. Lingkaran cahaya hitam tiba-tiba muncul dari lantai batu. Setelah itu, tiba-tiba menyebar. Ci! Cahaya hitam tersebar. Banyak orang yang langsung menjadi sangat terkejut. Terlepas dari apakah itu lantai batu, pilar batu atau sesuatu yang lain, tempat di mana lingkaran hitam mencapainya akan menghilang. Itu benar-benar hilang. Tidak tersisa sedikit pun. Perasaan seperti ini seperti lubang hitam, tampak misterius dan menakutkan. Cepat, lari! Pemandangan mengerikan itu membuat semua orang merasa kulitnya mati rasa. Apalagi ketika mereka melihat lingkaran cahaya hitam masih terus menyebar. Hati mereka menjadi tegang saat tubuh mereka buru-buru mundur. Ah! Mereka berlari dengan cepat tetapi penyebaran cahaya hitam lebih cepat lagi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bagian dalam lingkaran cahaya telah meledak menjadi kekuatan isap yang sangat mengerikan. Beberapa ahli yang lengah langsung ditarik paksa hingga terbang keluar. Mereka menghilang ketika menyentuh lingkaran cahaya hitam dan tidak meninggalkan sedikit pun ampas. Teriakan tajam dan menyedihkan terdengar satu demi satu di dalam aula besar. Dalam sekejap, banyak sosok manusia mulai meronta-ronta di udara. Namun, mereka tidak mampu menahan kekuatan isapan itu. Akhirnya, mereka terserap ke dalam lingkaran cahaya hitam dan dimusnahkan. Hati Xiao yang menjadi mati rasa saat mendengar jeritan menyedihkan yang terus-menerus muncul. Teknik Dou jenis ini pastinya berasal dari kelas Tian. Ci! Sosok Xiaoyan, yang hendak meledak, tiba-tiba berhenti. Ekspresinya juga tiba-tiba berubah. Kekuatan hisap dari belakang menjadi semakin menakutkan. Itu cukup mempengaruhi kecepatannya. Xiaoyan mengatupkan giginya erat-erat. Kecepatannya telah dilepaskan hingga batasnya saat ini. Api ungu kecoklatan masih melekat di sekujur tubuhnya. Ada beberapa jeritan menyedihkan berulang kali yang terus-menerus muncul di hadapannya saat sosok manusia terbang dengan cara yang tidak terkendali. Jeritan menyedihkan tentang kematian yang akan segera terjadi menyebabkan hati setiap orang membuat mereka merasa kedinginan. Lingkaran cahaya hitam itu seperti dewa kematian setelah hidup seseorang. Itu dengan cepat menyebar dari aula besar. Seluruh aula besar juga sepenuhnya dimusnahkan pada saat ini. Kekuatan isapnya menjadi lebih kuat. Kita harus melarikan diri. Kalau tidak, kita pasti akan tersedot ke dalamnya. Xiao yang tiba-tiba mengatupkan giginya saat dia merasakan kekuatan isap yang semakin kuat dari belakang. Dia sebenarnya dengan paksa membalikkan tubuhnya. Tsunami yang membelah api. Buka segel gunung. Segel pembalik laut. Banyak serangan yang sangat ganas keluar dari tangan Xiao Yan. Setelah itu, tembakannya keluar dengan keras.
Dengan bantuan dorongan ini, sosok Xiao Yan juga bergegas mundur dengan cepat. Namun, serangan yang ditembakkan ini secara otomatis menghilang saat menyebar menjadi lingkaran cahaya hitam. Tingkat penyebaran penyakit ini bahkan tidak terhenti sesaat pun. 3.000 tubuh ilusi petir. Segel tangan Xiao Yan berubah sekali lagi. Avatar spiritual langsung muncul di hadapannya. Setelah itu, dia dengan kasar mengayunkan kakinya ke bahu avatar ini. Di bawah kekuatan yang mendorong, tubuh Xiao Yan segera mengeluarkan suara, "Swoosh," saat dia akhirnya melesat keluar dari aula besar ini dan mendarat dengan keras di alun-alun di luar. Avatar itu jatuh ke dalam lingkaran cahaya hitam di bawah kekuatan dorong lawan dan dengan cepat hancur. Setelah Xiao Yan melarikan diri dan bangkit ke atas, lelaki tua berjubah hitam tidak jauh di belakangnya juga tiba-tiba menjerit keras. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia berubah menjadi surga setan Phoenix setinggi 10 kaki. Kedua sayapnya mengepak dan dia akhirnya lolos dari kekuatan isap yang mengerikan itu. Setelah itu, dia bergegas keluar dengan cara yang sangat menyedihkan dan bertabrakan dengan keras di koridor luar. Tang Shen, Ding He Zunse, hantu tua Zhai Xing dan yang lainnya juga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dan meningkatkan kecepatan mereka hingga batasnya saat Huang Xuan mulai mengerahkan seluruh kemampuannya. Akhirnya, mereka keluar dari aula besar pada saat-saat terakhir dan mendarat dengan menyedihkan di sebuah lapangan. Semua orang di luar aula besar sangat ketakutan ketika mereka melihat lingkaran cahaya hitam aneh yang menyebar di dalam aula. Untungnya, gerakan tersebut perlahan berhenti ketika mencapai tepi alun-alun. Akhirnya, perlahan-lahan menghilang di hadapan banyak orang yang selamat. Setelah lingkaran cahaya hitam menghilang, lubang sedalam 1000 kaki muncul di hadapan pandangan semua orang. Pada saat ini, aula utama yang luas, bahkan tidak ada bekas sampah yang tersisa. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Dia benar-benar pernah merasakan kematian sebelumnya. Sepertinya bahkan jika hantu tua Zhai Xing dan yang lainnya baru saja bertemu dengan lingkaran hitam, mereka pasti akan mati. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan badai besar di dalam hatinya saat matanya berhenti di udara di dalam aula besar. Kerangka putih giok berdiri di udara. Cahaya merah di matanya telah hilang sama sekali saat ini. Jelas sekali, sisa jejak spiritual yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng itu juga telah sepenuhnya hilang pada saat ini. Teknik Dou kelas Tian. Mata Xiao Yan menatap tajam pada kerangka putih giok itu. Rasa panas yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari matanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1264 Berjuang Demi Tengkorak. Saat nafas Xiao Yan menjadi lebih berat karena bingkai Dou Sheng, hantu tua Zhai Xing di alun-alun juga mengungkapkan kegembiraan liar yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Jejak spiritual sisa yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng juga telah hilang sepenuhnya. Saat ini, kerangka ini tidak lagi memiliki kemampuan menyerang. Meskipun hatinya mengerti bahwa tulang-tulang itu saat ini tidak mengandung bahaya, hantu tua Zhai Xing tidak segera bertindak meski diliputi kecemasan karena telapak tangan menakutkan dari sebelumnya. "Apa kamu baik-baik saja?" Xiao Yan berdiri dari tanah. Kelompok dokter peri kecil bergegas mendekat dan bertanya dengan cemas. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat orang-orang di depannya tidak terluka dan hatinya menghela nafas lega. "Untungnya, Anda memperingatkan kami tepat waktu. Jika tidak, hasilnya tidak dapat diprediksi." Telapak tangan kerangka Dou Sheng itu benar-benar terlalu menakutkan. Sepertinya tidak ada seorang pun di sini yang bisa menerimanya. Mata Tian Huo Zunse tampak terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik Dou yang menakutkan. Ini jelas merupakan teknik Dou kelas Tian yang legendaris. Selain itu, ini adalah kekuatan destruktif yang diciptakan oleh sisa jiwa yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng. Jika itu dirilis oleh Dou Sheng elit sejati, kemungkinan besar aula besar bukanlah satu-satunya yang hilang. Sebaliknya, itu akan menjadi seluruh sisa atau bahkan setengah dari pegunungan tulang. Dokter peri kecil berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan benda ini. Jika bukan karena dia bereaksi cepat sebelumnya, sepertinya dia akan berubah menjadi keberadaan seperti bubuk setelah terserap ke dalam lingkaran cahaya hitam.
Hehe, cukup banyak orang di sini yang tidak beruntung, Zian tertawa pelan dengan sikap yang agak arogan. Mata Xiao Yan menyapu seluruh alun-alun dan menemukan bahwa kerumunan yang awalnya besar saat ini hanya tersisa beberapa orang. Terlebih lagi, sebagian besar dari orang-orang yang selamat ini memiliki rasa ngeri yang menutupi wajah mereka. Keringat dingin membasahi pakaian mereka. Orang-orang ini bisa dianggap sangat ketakutan. Sayangnya, gulungan itu juga telah dihancurkan, King Lin berbicara dengan agak menyesal. Harta karun di tempat ini bukanlah gulungan itu. Sebaliknya, itu adalah kerangka Dou Sheng. Xiao Yan tersenyum. Matanya yang panas membara memandang ke arah kerangka putih giok yang tergantung di lubang besar yang dalam. Tengkorak itu tidak hanya menyembunyikan teknik Dou kelas Tian di atasnya, tetapi tubuhnya sendiri juga memiliki daya tarik yang mengejutkan. Apapun yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng semuanya adalah harta karun tingkat atas. Kebanyakan dari mereka yang bertahan hingga saat ini adalah ahli dengan beberapa kemampuan. Namun untungnya mereka semua terluka. Dari kelihatannya, kekuatan pihak kami terjaga sepenuhnya. Tian Huo Zunze berbicara dengan lembut. Xiao Yan tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Seseorang pada akhirnya akan bertindak karena ketidaksabaran." Kelompok dokter peri kecil kaget saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Tatapannya melirik ke arah tempat hantu tua Zhai Xing berada. Dia bisa melihat arus hantu tua ini memiliki wajah dengan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan. Benda sialan ini telah membunuh begitu banyak ahli dari aula jiwaku. Hari ini, aku yang dulu akan bertindak dan mengubah kerangka ini menjadi debu. Hantu tua Zhai Xing tiba-tiba berdiri ketika mata kelompok dokter peri kecil menoleh. Dia berteriak dengan cara yang benar. Setelah itu, tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju kerangka Dou Sheng di udara di atas lubang yang dalam. Apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Kami telah membubarkan sisa jiwa dalam kerangka Dou Sheng setelah banyak kerja keras. Akankah kami mengizinkan Anda mendapatkan hadiah sebesar itu? Huang Xuan, Tang Zhen dan Bing He Zunse mendengus dingin saat tubuh hantu tua Zhai Xing bergerak. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa kerangka Dou Sheng ini luar biasa. Bagaimana mereka bisa membiarkan hantu tua Zhai Xing mendapatkan harta karun tersebut tanpa alasan? Mereka bertiga menggerakkan tubuh mereka bersamaan dengan suara teriakan mereka. Dengan beberapa kilatan, mereka berhasil menangkap hantu tua Zhai Xing. Masing-masing melemparkan satu telapak tangan ke udara. Angin kencang langsung merobek 3 garis retakan hitam pekat di udara. Serangan dahsyat yang datang dari belakang juga menyebabkan wajah hantu tua Zhai Xing berubah. Kekuatan kelompok Feng Xuan mirip dengan miliknya. Saat ini, ketiganya menyerang bersama. Bagaimana dia bisa menerimanya dengan paksa? Tubuhnya berputar aneh dan beberapa bayangan muncul di udara dan menghindari 3 angin. Kecepatan mereka juga akhirnya menurun. Huang Xuan dan 2 orang lainnya bergegas keluar setelah menghalangi hantu tua Zhai Xing. Setelah itu, mereka terbang di atas kepala orang tersebut. Tangan besar mereka langsung meraih kerangka Dou Sheng dengan cara yang kejam. "Bajingan, kamu mencari kematian." Wajah hantu tua Zhai Xing dipenuhi amarah saat melihat pemandangan ini. Perasaan berpegangan tangan sebelumnya telah hilang sama sekali. Tangannya meraih ruang dan kekuatan isap muncul darinya. Ia justru langsung menempel pada 3 sosok di udara dalam sekejap. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memamerkan tubuhnya. Dia maju selangkah di depan yang lain, mengulurkan tangannya yang besar dan menangkap lengan kerangka Dou Sheng dalam prosesnya. Namun, sebelum dia bisa mengeluarkan kekuatannya, angin yang sangat kencang menerpa kepalanya dari belakang. Setelah merasakan angin kencang dari belakang, tangan hantu tua Zhai Xing yang sedang memegang bingkai Dou Sheng tiba-tiba terayun. Dia segera menggunakan kerangka itu untuk memblokir punggungnya. Itu secara paksa digunakan untuk memblokir angin tapak dari trio Huang Xuan. Bang! Angin kencang bertiup di tulangnya. Kekuatan dahsyat itu mengguncang hantu tua Zhai Xing hingga dia dipaksa kembali. Namun, dengan pertahanan kerangka itu, dia tidak terluka. Kegembiraan liar di wajah hantu tua Zhai Xing menjadi semakin pekat saat dia meraih kerangka Dou Sheng. Dia tidak mengatakan apapun sambil memegang kerangka itu dan melarikan diri. "Hei, kamu ingin melarikan diri?"
Sosok seperti hantu muncul di depan hantu tua Zhai Xing saat dia berbalik. Seorang penguasa besar disertai angin kencang langsung menebasnya dengan kejam. Terang. Penguasa berat itu meretas kerangka itu. Banyak percikan api yang meletus. Lengan Xiao Yan juga terguncang hingga menjadi kaku. Untungnya, kekuatan itu juga mengguncang hantu tua Zhai Xing hingga dia mundur selangkah. Pada saat ini, trio Huangshuan sekali lagi menyusul. Mereka juga tetap diam. Namun, Douqi dengan kasar menyerang titik fatal di seluruh tubuh hantu tua Zhai Xing dengan cara yang sangat kejam. Semua orang di alun-alun tercengang ketika mereka melihat 5 orang yang tiba-tiba berakhir dalam pertarungan hidup dan mati karena kerangka. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa setiap serangan dari orang-orang ini adalah kejam. Jelas sekali, mereka bermaksud membunuh pihak lain. Sepertinya kerangka Dou Sheng adalah harta karunnya. Jika tidak, hal itu tidak akan menyebabkan ahli seperti hantu tua Zhai Xing berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Mereka yang masih bisa bertahan setelah mengalami berbagai bahaya tentu saja bukanlah karakter biasa. Mereka memahami alasannya hanya dalam sekejap mata. Segera, matanya bersinar. Beberapa individu yang lebih berani secara tidak sadar berdiri dan menunjukkan tanda-tanda niat untuk campur tangan. Aku menyarankan mereka yang kekuatannya belum mencapai Douzun bintang 3 untuk melupakan pemikiran seperti itu. Ketika orang-orang ini hendak bertindak, para ahli dari suku Phoenix Iblis Surga, Lembah Sungai Es, dan Lembah Api terbakar berdiri di depan lubang besar dengan ekspresi sedingin es. Aura yang kuat menyebar dengan cepat. Wajah sejumlah orang sedikit berubah setelah melihat ini. Kekuatan gabungan dari beberapa faksi besar cukup kuat. Meskipun mereka memiliki beberapa skill, mereka tidak dapat menghabisi semua faksi tersebut. Selain itu, masih ada beberapa pakar top sejati yang sedang bertugas. Biarpun mereka bisa menyerang, sepertinya mereka tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Orang-orang ini hanya bisa menggelengkan kepala dengan enggan ketika mereka memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Mereka meninggalkan pikiran serakah di dalam hatinya. Harta karun alam adalah sesuatu yang diperoleh oleh mereka yang mempunyai kemampuan. Mereka hanyalah sumber masalah bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan apapun. Kelompok dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia melihat orang-orang ini dihalangi. Mereka juga tidak ingin orang lain ikut campur dalam perebutan kerangka itu. Jika itu terjadi, hanya akan membuat situasi semakin kacau. Hantu tua Zhai Xing tampak sangat sedih saat dikepung dan diserang oleh 3 ahli kekuatan serupa. Hantu tua Zhai Xing juga sangat menyedihkan. Setelah bertahan lebih dari selusin pertukaran, dia akhirnya mulai merasa sedikit lelah dan memilih untuk mundur. Meskipun dia ingin mundur, kelompok Huangshuan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Usai bertengkar, ketiganya menemukan peluang. Douqi yang besar dan perkasa langsung menyerang bahu kerangka Dou Sheng dengan keras. 3 gelombang Douqi yang besar dan kuat menghantam tempat kerangka yang sama pada waktu yang bersamaan. Kekuatannya mampu membelah gunung dan membakar laut. Kraak! Kerangka Dou Sheng memang sangat tangguh. Namun, ia juga tidak bisa menahan kehancuran total seperti ini. Segera, suara retakan muncul. Hantu tua Zhai Xing mencengkeram tulang Dou Sheng dengan kuat. Tangan kirinya justru langsung dipatahkan oleh Huang Feng dan 2 lainnya. Bajingan! Tulang-tulang di tangan hantu tua Zhai Xing terlempar. Wajahnya menjadi hijau saat dia meraih lengan putih giok yang patah itu dan meraung dengan marah. Tubuhnya melintas dan terbang menuju kerangka itu telah dilempar. Namun, tubuhnya belum mampu mencapainya karena sosok muda muncul lebih dulu darinya. Dia meraih kerangka Dou Sheng dengan lengan kiri yang patah di tangannya. Xiao Yan, kamu sedang mencari kematian. Hantu tua Zhai Xing langsung marah saat melihat kerangka itu diperoleh oleh Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan auman hantu tua Zhai Xing. Tatapannya menyapu seluruh tempat dan selain Tang Zhen, baik Huang Xuan dan Bing He Zunse juga dituduh memiliki niat membunuh di wajah mereka. Api ungu kecoklatan dengan cepat bertahan di telapak tangannya. Dia mengambil 3 tulang rusuk dengan karakter aneh yang tersembunyi dari perut kerangka itu. Setelah itu, dia menariknya dengan sekuat tenaga. Kraak! Kerangka Dou Sheng sangat tangguh. Xiao Yan telah menggunakan seluruh kekuatannya hingga hampir mematahkan 3 tulang rusuk yang agak lemah.
Perasaan sejuk menyebar di tangan Xiao Yan ketika tulang rusuknya mendarat di dalamnya. Itu tampak seperti batu giok kualitas terbaik. Matanya dengan cepat menoleh, hanya untuk melihat karakter yang tidak biasa menutupi tulang rusuknya. Kilau yang sangat samar muncul dari karakter-karakter ini. Sekilas, mereka tampak hidup dan bergoyang perlahan. Xiao Yan tidak mengamatinya dengan cermat saat ini. Dia segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Di saat yang sama, jantungnya juga berdebar kencang. Terlepas dari apa yang terjadi, dia telah mendapatkan benda berharga ini. Karena dia sudah memilikinya, semua orang bisa melupakan untuk membuatnya meludahkannya hari ini. Teknik Dou kelas Tian Xiao Yan. Bab 1265 mengumpulkan tulang. Setelah menyimpan 3 tulang rusuk ke dalam cincin penyimpanannya, Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk menekan jantungnya yang berdetak kencang. Dia mengangkat matanya, hanya untuk melihat hantu tua Sai Xing, Huang Xuan dan Bing He Zunse bergegas mendekat dengan niat membunuh yang berputar-putar. Xiao Yan, serahkan kerangka Dou Sheng. Hantu tua Sai Xing meraung marah. Tubuhnya tiba-tiba menjadi cepat dan tangannya yang besar meraih dengan kuat ke arah Xiao Yan melintasi angkasa. Ruang di sekitar tubuh yang terakhir segera runtuh, membentuk penjara spasial yang tenggelam. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Api ungu kecoklatan di sekitar tubuh Xiao Yan melonjak. Itu langsung mengguncang ruang yang runtuh. Jari-jarinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, kerangka Dou Sheng, yang dia pegang di tangannya, langsung dilemparkan ke arah hantu tua Sai Xing di depan banyak mata yang terkejut. Hantu tua Sai Xing kaget saat melihat Xiao Yan benar-benar menyerahkan kerangka Dou Sheng. Namun, dia tidak ragu-ragu. Dia mengulurkan tangannya dan sekali lagi memegang kerangka Dou Sheng di tangannya. Hantu tua, menelan semua makanan sendirian bukanlah perilaku yang baik. Dua teriakan dingin tiba-tiba bergema di samping telinga hantu tua Sai Xing saat tangannya meraih kerangka Dou Sheng. Segera, 2 tangan besar terulur dari belakang dengan kecepatan seperti kilat dan meraih tulangnya. Setelah itu, mereka menariknya dengan kekuatan tiba-tiba. Kraak! Di bawah kekuatan tarikan yang begitu menakutkan, kerangka Dou Sheng segera mengeluarkan suara retak. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan aula jiwaku. Kalian berdua benar-benar berani campur tangan? Wajah hantu tua Sai Xing berwarna hijau. Salah satu tangannya dengan kuat meraih kerangka itu. Dou Qi beredar dengan cara yang gila di dalam tubuhnya saat ia memindahkan gelombang demi gelombang kekuatan yang kuat ke tangannya. Mulutnya juga mengeluarkan jeritan keras di saat yang bersamaan. Orang lain mungkin takut pada aula jiwamu, tetapi tidak pada suku surga setan Phoenixku. Huang Xuan hanya tertawa dingin menghadapi kata-kata ancaman dari hantu tua Sai Xing. Kekuatan di lengannya meningkat, bukannya berkurang. Bahkan ruang itu sendiri, tempat tangannya meraih, membentuk beberapa garis retakan kecil berwarna hitam gelap. Mata Bing He Zunse berbinar. Ekspresinya gelap dan dingin dan dia juga mengabaikan hantu tua Sai Xing. Aula jiwa memang besar tetapi seseorang mati demi kekayaan dan seekor burung mati demi makanan. Apa bedanya jika mereka harus menyinggung faksi-faksi ini untuk mendapatkan kerangka Dou Sheng ini? Jika dia benar-benar mendapatkan benda ini dan melihat sekilas rahasia untuk maju ke Dou Sheng, bahkan aula jiwa tidak akan berani melakukan apapun padanya. Mereka bertiga berdiri di udara. Tangan mereka dengan kuat meraih kerangka itu. Pembuluh darah hijau menonjol di lengan mereka, tampak seperti cacing tanah yang berdenyut berulang kali. Dengan mereka menariknya dengan kuat, beberapa sendi kerangka juga secara bertahap menjadi kendur. Hehe, karena semua orang menolak untuk melepaskan, aku yang dulu akan datang dan membantu kalian semua. Sosok Tang Zhen juga berkedip-kedip dan muncul ketika ketiganya menolak untuk melepaskannya. Tangan besarnya meraih salah satu sisi kerangka itu dan dia berteriak keras. Kekuatan mengerikan juga tiba-tiba muncul dari tangannya. Kraak! 4 ahli, dengan kekuatan Douzun bintang 4 atau 5, menggunakan semua kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Kerangka Dou Sheng ini akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Itu mengeluarkan ledakan di depan banyak tatapan tertegun. Keempat orang itu terbang mundur dan kerangka putih giok itu langsung tersebar. Itu berubah menjadi banyak pecahan tulang yang tersebar dari langit.
Kamu kurang ajar. Wajah hantu tua Zaising berubah menjadi hijau saat melihat kerangka itu dihancurkan. Dia melihat ke bawah dan melihat tengkorak di tangannya. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Misinya kali ini adalah mengembalikan kerangka Dou Sheng yang lengkap. Namun, yang dia dapatkan hanyalah tengkorak dan lengan. Kerangka Dou Sheng. Cepat, ambillah. Banyak tulang Dou Sheng berserakan dari langit. Akhirnya, mereka dilempar ke alun-alun. Para ahli yang awalnya menyerah, mengungkapkan kegembiraan liar di wajah mereka ketika melihat situasi ini. Banyak sosok yang tiba-tiba terangkat dan dengan liar meraih tulang-tulang itu. Xiao Yan juga tercengang saat melihat adegan ini. Dia hanya mencabut 3 tulang rusuk yang lemah. Tidak disangka orang-orang ini menjadi lebih ganas. Mereka sebenarnya telah menarik kerangka itu hingga berubah menjadi pecahan. Namun, dari penampakan hantu tua Zhai kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Xiao Yan melirik hantu tua Zhai Xing, yang berwajah hijau sambil memegang tengkorak dan lengan, sementara pemikiran ini muncul di dalam hatinya. Master Balai Jiwa itu mungkin tidak memberitahunya tentang rahasia teknik Dou kelas Tian ketika menugaskan misi ini kepadanya. Xiao Yan mengedipkan matanya dan tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Teknik Dou kelas Tian ini disembunyikan dengan sangat rahasia. Jika bukan karena keberuntungannya untuk tiba-tiba melihatnya, kemungkinan besar dia akan kesulitan membayangkan bahwa benda itu tersembunyi di 3 tulang rusuk di tubuh kerangka itu. Namun, tulang Dou Sheng ini juga sangat berguna. Karena saya tidak bisa mendapatkan yang lengkap, setidaknya saya harus mendapatkannya. Xiao Yan secara pribadi pernah merasakan kerasnya tulang-tulang ini. Dia baru saja mematahkan 3 tulang rusuk terlemahnya, namun dia harus mengandalkan suhu panas yang mengerikan dari api hati 3000 teratai dan menggunakan seluruh usahanya. Meski begitu, dia hanya bisa menyelesaikannya. Dia tidak punya cara untuk menghancurkan benda ini. Mata Xiao Yan menyapu udara dan dengan cepat mengunci ke tulang yang relatif lebih besar. Dari penampilannya, itu seharusnya adalah lengan kanan kerangka. Hal ini lebih sulit daripada bagian lainnya. Oleh karena itu, tidak mengalami banyak kerusakan. Namun, Xiao Yan bukan satu-satunya yang mengincar tulang ini saat ini. Ada juga beberapa ahli yang targetnya juga sangat jelas saat mereka bergegas menuju lengan itu. Hai! Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Jari-jarinya menekan udara kosong dan cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia memimpin untuk muncul di samping tulang dengan cara seperti hantu. Dia mengulurkan tangannya dan memegangnya di tangannya. Ci! Intervensi tiba-tiba Xiao Yan juga menyebabkan para ahli yang bergegas ke lengan ini mengalami perubahan ekspresi. Mereka dengan paksa menstabilkan tubuh mereka di udara dan wajah mereka sedikit muram. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan kelompok Xiao Yan dan dokter peri kecil dari jarak dekat, orang-orang ini hanya bisa dengan enggan mengertakkan gigi dan dengan cepat berbalik, bergegas menuju pecahan tulang lainnya yang jatuh. Xiao Yan melirik orang-orang ini, yang berhenti setelah menyadari kesulitannya. Dia mengambil lengan itu di tangannya dan dengan lembut menimbangnya. Lengannya tidak terlalu berat. Ini sebenarnya cukup ringan. Hanya setelah diperiksa lebih dekat, Xiao Yan menemukan bahwa kerangka ini tampaknya memiliki beberapa garis yang tidak biasa secara alami. Bahkan ada cahaya fluoresen samar yang dipancarkan darinya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Xiao Yan memandangi tulang lengan itu. Dia merenung sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Gumpalan api ungu kecoklatan muncul di ujung jarinya. Setelah itu, dia menurunkan tulang lengannya. Karena tulang aslinya berwarna putih giok dan cahaya api terpantul di atasnya, bagian dalamnya tampak transparan. Samar-samar terlihat benda seperti cairan kecil mengalir dengan tenang di dalam lengan tulang. Ini adalah esensi Dou Sheng. Lengan Xiao Yan langsung gemetar saat melihat cairan yang sangat samar ini. Mungkin, misi hantu tua Zhai Xing kali ini persis seperti ini. Bagian dalam semua tulang ini seharusnya. Xiao Yan tiba-tiba berbalik setelah merasakan ini. Dia melihat pecahan tulang yang tersebar di alun-alun. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan kekuatan isap melonjak keluar. Cukup banyak pecahan tulang yang terbang ke arahnya. Tindakan Xiao Yan ini tentu saja menarik ketidaksenangan sejumlah ahli. Namun, kelompok dokter peri kecil bergerak ketika mereka melihat Xiao Yan dengan tatapan marah.
Mereka muncul di udara dan membungkus Xiao Yan di sekitar mereka. Kemunculan barisan kuat semacam ini segera menyebabkan orang-orang itu meninggalkan pikiran di dalam hati mereka. Xiao Yan melihat pecahan tulang yang tergantung di depannya. Setelah berhati-hati pengamatannya, dia menemukan bahwa tidak semua tulang ini memiliki esensi Dou Sheng jenis ini di dalamnya. Namun setelah melakukan seleksi, Xiao Yan masih menemukan 4 pecahan tulang yang memiliki sedikit bekas cairan. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia mungkin bisa menggunakan hal-hal ini di masa depan. Apapun yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng adalah harta langka. Xiao Yan membuang pecahan tulang yang tidak mengandung esensi Dou Sheng. Matanya menyapu ke udara, hanya untuk menemukan hantu tua Zhai Xing sedang mengumpulkan pecahan tulang dari berbagai tempat dengan ekspresi muram. Beberapa orang yang cukup beruntung mendapatkan pecahan tulang juga menjadi sasaran. Dia meraih tulang itu dengan paksa. Hatinya dipenuhi amarah dan dia juga telah membunuh beberapa orang yang tidak beruntung secara sepintas lalu. Melihat kekejaman lelaki tua ini, para ahli di alun-alun yang sedang mengumpulkan pecahan tulang, juga buru-buru mundur karena terkejut. Bahkan setelah hantu tua Zhai segera, matanya yang gelap dan pekat berputar saat dia melihat ke arah Xiao Yan di udara. Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia melihat mata tebal hantu tua Zhai Xing menoleh. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun saat dia tertawa dingin. Kenapa? Apakah kamu belum cukup mengambil? Serahkan tulang di tanganmu. Hantu tua Zhai Xing berteriak dengan suara yang gelap dan dingin. Kamu harus datang dan mencoba. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menjentikkan jarinya. 3 kelompok api surgawi perlahan muncul di hadapannya. Warna ketiga api menyinari mata hantu tua Zhai Xing, menyebabkan wajah hantu tua itu menjadi tidak stabil. Sudut mulut hantu tua Zhai Xing bergerak-gerak. Kemarahannya hampir mengalahkan akal sehatnya. Namun, dia akhirnya mengendalikan diri. Xiao Yan saat ini sudah menjadi elit Dou Zun. Ditambah rekan-rekannya, yang juga memiliki kekuatan cukup besar, sepertinya dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika dia menyerang. Terlebih lagi, bahkan sampai sekarang, hatinya masih merasa ngeri terhadap kekuatan teratai api Xiao Yan yang menakutkan. Jika dia tidak memanggil Tianzun hitam putih di saat-saat terakhir, kemungkinan besar dia akan benar-benar kehilangan nyawanya di tangan Xiao Yan setelah tertangkap basah. Hantu tua Zhai Xing, saya mengusulkan kolaborasi. Apakah kamu menginginkannya? Sementara hantu tua Zhai. Ekspresi Xiao Yan langsung sedikit tenggelam ketika dia mendengar iblis tua ini membuka mulutnya. Apakah orang-orang dari suku surga setan Phoenix ini akhirnya tidak bisa mengendalikan diri? Kolaborasi apa? Hantu tua Zhai Xing bertanya dengan lemah. Kami akan bergandengan tangan dan menangkap bocah ini. Kerangka Dou Sheng akan menjadi milik Anda. Saya hanya ingin mengambil satu hal dari mereka. Huang Xuan tertawa dengan sikap yang gelap dan dingin. Buah asal naga Phoenix terlalu penting bagi suku surga setan Phoenix. Tak peduli taktik apa yang mereka gunakan, mereka pasti akan mendapatkannya hari ini. Hantu tua Zhai Xing menyipitkan matanya saat mendengar ini. Sesaat kemudian, matanya dipenuhi dengan ejekan dan kekejaman saat dia melihat ke arah Xiao Yan di udara. Dia segera mengangguk dengan lembut. Oke, setuju. Bab 1266 Intervensi berbagai pihak. Senyuman gelap dan dingin di wajah Huang Xuan menjadi semakin pekat saat dia melihat hantu tua Zhai Xing menganggukkan kepalanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, melihat kelompok Xiao Yan di langit dan berbicara dengan lemah. Serahkan benda itu dan kamu mungkin masih bisa bertahan. Pada saat ini, Huang Xuan sangat percaya diri di dalam hatinya. Hantu tua Zhai Xing adalah Dou Zun bintang 5 yang asli. Kekuatan yang terakhir ini bahkan sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan dia. Sekarang yang kuat dan yang berkuasa telah bergandengan tangan untuk menyerang Xiao Yan, barisan mereka sudah jauh melampaui kelompok Xiao Yan. Xiao Yan melirik hantu tua Zhai Xing, yang wajahnya dipenuhi ejekan. Dia tanpa sadar tertawa dingin dan berkata, Hantu tua, sepertinya kehilangan satu tangan saja tidak cukup bagimu. Tenang, kali ini, aku akan memotong semua anggota tubuhmu. Wajah hantu tua Zhai Xing tanpa sadar menunjukkan ekspresi buas saat dia berbicara dengan sinis setelah Xiao Yan menyebutkan lengannya yang patah.
Maka itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Dokter peri kecil meraung dengan dingin. Huang Xuan tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya. Banyak ahli dari suku surga setan Phoenix dan pavilion petir angin perlahan melangkah maju. Douk yang besar dan perkasa menyebar, menyebabkan suasana tempat ini dengan cepat menjadi tegang. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia melambaikan lengan bajunya dan 11 boneka muncul. Boneka-boneka ini mungkin tidak memiliki aura tetapi masing-masing boneka memiliki perasaan berbahaya yang merasukinya. Tidak ada yang berani meremehkan mereka dengan mudah. Apakah kamu berencana mengandalkan jumlahmu yang besar? Qin Lin juga tertawa dingin. Cahaya hijau bersinar di mata hijau zamrudnya. Ruang di depannya perlahan menjadi terdistorsi. 10 sosok muncul entah dari mana di depan banyak tatapan tertegun. Aura yang dipancarkan dari dalam tubuh dua tetua berpakaian hitam terkemuka juga membangkitkan banyak tatapan terkejut. Semua orang tahu bahwa keduanya juga adalah Douzun asli. Dia ya, Huo Yan. Sejak kapan suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang berkumpul dengan bocah ini? Mata Huang Xuan menyapu wajah kedua tetua berpakaian hitam. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat dia berseru. Tetua, itu tidak benar. Kedua tetua dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang ini dikabarkan telah hilang selama beberapa waktu. Mata cantik Feng King Er berkilat saat dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata. Hilang. Huang Xuan terkejut. Tak lama kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba beralih ke Qin Ling. Dia berbicara dengan tidak percaya. Jadi, Anda adalah pembunuhan misterius yang telah menjungkir balikan suku Pithon 9 tenang dalam? Qin Ling meliriknya tapi tidak menjawab. Haha bagus. Xiao Yan, untuk berpikir bahwa kamu benar-benar bersekongkol dengan orang seperti itu. Mengingat karakter orang-orang dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang, mereka tidak akan meninggalkan Anda begitu saja. Huang Xuan tertawa terbahak-bahak dan berkata di hadapan pengakuan diam-diam oleh Qin Ling. Xiao Yan tidak terpengaruh oleh kata-kata Huang Xuan. Karena dia telah mengenali Qin Ling, dia sudah mengerti bahwa dia pasti akan memiliki dendam dengan suku Pithon 9 tenang dalam tanah. Namun, tidak ada yang perlu disesali darinya. Suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang mungkin kuat tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Qin Ling dalam hal kepentingannya di hati Xiao Yan. Ia suka membantu orang-orang terdekatnya karena sisi keadilan yang berlawanan. Ini karena keadilan tidak akan membantunya pada saat yang sangat kritis. Sebaliknya, teman-teman dan kerabatnya akan mempertaruhkan nyawa mereka demi dia. Kamu bisa bertindak jika ingin mengambil sesuatu. Kenapa baru dipotong? Xiong Han mengerutkan bibirnya dengan tidak sabar. Dia mengeluarkan kutukan marah yang mengubah ekspresi Huang Xuan suram saat dia meringkuk mulutnya. Hantu tua Zhai Xing, boneka anak laki-laki itu mampu mencapai kekuatan Douzun bintang 5 setelah diperkuat oleh formasi. Tinggalkan boneka ini untuk aku tangani. Pihak kami akan memiliki ahli untuk memblokir pihak lain. Xiao Yan itu akan diserahkan padamu. Apa katamu? Tatapan Huang Xuan beralih ke hantu tua Zhai Xing dan berkata. Sudut mata hantu tua Zhai Xing bergerak-gerak saat mendengar ini. Meskipun Xiao Yan hanyalah Douzun bintang 1 di antara kelompok ini, hantu tua Zhai Xing dengan jelas memahami bahwa bocah ini adalah yang paling sulit dihadapi. Serangan teratai api yang mengerikan itu masih menyebabkan hatinya merasakan ketakutan yang berkepanjangan bahkan hingga hari ini. Meski ada keraguan di hatinya, situasi saat ini tidak memungkinkan hantu tua Zhai Xing menolak saran tersebut. Teratai api itu memang menakutkan. Namun, butuh waktu untuk melepaskannya. Selama dia mengganggu Xiao Yan tidak akan punya waktu untuk melepaskannya. Xiao Yan tanpa teratai api semacam itu tidak layak disebut di mata hantu tua Zhai Xing. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mengangguk. Tetua, serahkan bocah itu untuk aku tangani. Pria berambut putih itu tiba-tiba berbicara pada saat ini. Xiao Yan telah menjadi pusat perhatian sejak dia memasuki aula besar. Hal ini menyebabkan pria berambut putih itu merasa sangat tidak senang. Pada saat ini, dia bahkan akhirnya melihat bahwa seorang ahli seperti hantu tua Zhai Xing harus bertindak secara pribadi untuk menghadapi Xiao Yan. Hal ini menyebabkan dia merasa seolah-olah telah dikalahkan oleh pihak lain. Kamu bukan tandingannya.
Hantu tua Zai Xing menatap pria berambut putih itu, menggelengkan kepalanya dan berkata. Meski ia senang membiarkan orang lain menggantikannya, namun pria berambut putih ini jelas tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi pria berambut putih itu langsung berubah saat mendengar ini. Namun, karena kekuatan hantu tua Zai Xing, dia hanya bisa dengan paksa menelan ketidaksenangan di hatinya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat Huang Xuan melambaikan tangannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengertakkan gigi dan mundur. Setelah memastikan lawan mereka, mata Huang Xuan beralih ke kelompok Xiao Yan. Ekspresi yang sangat dingin melintas di matanya. Dia sudah mengirim berita kembali ke sukunya sejak mereka meninggalkan hutan kuno. Ia percaya bahwa dengan daya pikat buah asal naga Phoenix, suku tersebut pasti akan mengirimkan bala bantuan yang cukup banyak. Ketika bala bantuan tiba pada saat itu, kelompok Xiao Yan pasti akan kesulitan untuk melarikan diri. Buah asal naga Phoenix itu juga akan menjadi milik suku surga setan Phoenix ketika saatnya tiba. Hantu tua Zai Xing, serang! Huang Xuan berteriak dengan dingin. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya perlahan naik ke langit. Pada saat yang sama, para ahli dari suku surga setan Phoenix dan pavilion petir angin juga segera mengikutinya. Wajah Xiao Yan sedingin es. Dia sadar bahwa jika dia ingin berhasil mengeluarkan buah asal naga Phoenix dan keterampilan Dou kelas Tian hari ini, dia tidak dapat menghindari pertempuran yang benar-benar menyedihkan. Semuanya, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita pada segala hal. Ada kemungkinan untuk mencoba mendapatkan sesuatu yang bukan milik Anda. Mengapa Anda harus bertemu dalam perkelahian? Sementara banyak ahli mendekati kelompok Xiao Yan, Tang Zhen di kejauhan juga menghela nafas. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping Xiao Yan. Dia memandang hantu tua Zai Xing dan berkata, Kepala Lembah Tang, apa maksudmu dengan ini? Huang Xuan dan hantu tua Zai Xing dengan dingin berteriak dengan ekspresi cekung ketika mereka melihat tindakan Tang Zhen ini. Lembah api terbakar, kami berhutang budi pada teman muda Xiao Yan. Aku yang dulu tentu saja tidak bisa hanya menonton dengan tenang di samping. Tang Zhen juga sedikit tidak berdaya. Dia ingin berteman dengan Xiao Yan. Kalau begitu, dia seharusnya tidak hanya menyusut ke samping saat ini. Jika tidak, hubungan baik keduanya akan hilang sama sekali. Tang Zhen, kamu harus lebih memikirkan lembah api yang terbakar. Hantu tua Zai Xing berteriak dengan marah. Dia melihat bahwa sisi dirinya yang ini lebih unggul. Bagaimana mungkin dia tidak marah jika lembah api yang terbakar ikut campur? Selain itu, dia sangat jelas tentang kekuatan Tang Zhen. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan yang terakhir. Jika Tang Zhen turun tangan, situasinya pasti akan terbalik. Hantu tua Zai Xing, kamu tidak perlu mengancam diriku yang dulu. Kamu bahkan belum dilahirkan ketika lembah api terbakar milikku menguasai dataran tengah. Tang Zhen memasang wajah dingin menghadapi ancaman hantu tua Zai Xing saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka hubungan antara Tang Zhen dan Xiao Yan akan mencapai sejauh itu. Kepala Lembah Tang, kamu tidak mungkin seperti ini. Tidak baik bagimu untuk ikut serta dalam urusan orang lain. Kebetulan, lembah sungai esku menentang lembah api terbakar dari generasi ke generasi. Hari ini, izinkan diri Anda yang terhormat ini untuk mencoba dan melihat betapa kuatnya api petir 9 naga di lembah api terbakar Anda. Sedangkan hantu tua Zai He juga punya dendam dengan Xiao Yan. Saat itu, cukup banyak ketua lembah sungai es yang tewas di tangan tetua lembah sungai es. Bahkan ketika dia secara pribadi menunjukkan dirinya, wajahnya tetap pucat karena campur tangan klan Gu. Mengingat karakternya, dia tentu tidak akan menyimpan dendam seperti itu dengan mudah. Saat ini adalah kesempatan terbaik baginya. Bing He, apakah kamu juga berniat ikut campur? Wajah Tang Zhen sedikit merosot saat dia perlahan menuntut. Bing He Zunse tersenyum. Kekuatannya memang sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Tang Zhen. Namun, bukan tidak mungkin untuk menolak hal terakhir. Pada saat itu, setelah hantu tua Zai terlebih lagi, selama Xiao Yan meninggal, dia akan mampu meredakan amarahnya yang menakutkan. Karena dia tidak menjelaskan tentang hubungan antara Xiao Yan dan klan Gu, Bing He Zunse tidak ingin menyerang dan membunuh Xiao Yan secara pribadi. Kalau tidak, dia mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu.
Namun, suku Aula Jiwa dan Surga Setan Phoenix semuanya merupakan faksi besar yang terkenal di dataran tengah. Fondasi mereka cukup kokoh. Meskipun klan Bu kuat, mustahil membuat mereka merasa takut. Saat ini, masih cukup banyak ahli yang tersisa di lapangan. Mereka melihat wajah ini yang tiba-tiba melibatkan banyak faksi besar. Semua orang tanpa sadar terdiam sejenak. Semua orang di langit bukanlah individu biasa. Jika mereka benar-benar bertengkar, segalanya akan menjadi sangat menarik dan hidup. Haha, kami pasti akan membalas Bing He Zunze karena telah membantu kami di masa depan. Bantuan yang tiba-tiba juga membuat hantu tua Hai Xing dan Huang Xuan bersukacita. Mereka menangkupkan tangan ke arah Bing He Zunze. Tatapan mereka sekali lagi beralih ke kelompok Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak dengan tajam. Serang! Bang! Teriakan tajam baru saja terdengar ketika hantu tua Hai Xing dan Huang Xuan memimpin penyerangan. Mereka bergegas menuju kelompok Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat, tampak seperti elang besar menerkam mangsanya. Douk yang luas dan kuat mengguncang udara hingga bergetar. Xiao Yan, kamu bisa menjawab dendam atas lengan yang patah ini sekarang. Hantu tua Hai Xing memasang ekspresi garang. Raungan penuh dengan niat membunuh bergema di seluruh tempat ini seperti guntur yang hebat. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat dia melihat kerumunan yang datang berdatangan seperti serigala dan harimau. Matanya sedikit terpejam saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat. Api ungu kecoklatan bersiul seperti naga api di sekujur tubuhnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Api muncul dari dalam matanya yang hitam pekat. Maju! Douki segera keluar dari tubuh kelompok dokter peri kecil ketika mereka mendengar teriakan dingin yang lebat ini. Tekanan Douki yang besar dan kuat menyebar ke seluruh tempat. Pertempuran yang benar-benar menakutkan akhirnya meletus secara tiba-tiba pada saat ini. Bersambung ke episode 237. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.